Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dia Web Channel. Siang ini kita kedatangan motor Honda CB 150R. Ini dengan kasusnya yaitu untuk pengisiannya bermasalah. Nah, sebetulnya ini 4 hari yang lalu kalau nggak salah sudah kesini ya. Dikarenakan tidak kuat starter, ya, dikarenakan akinya dia lemah. Nah, setelah kita cek ternyata pengisiannya bermasalah ya. Pengisiannya bermasalah yang dari spoolnya. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan dapat kasus yang sama, akinya sering tekor ya. Jadi cek dulu dari pengisian ya, baik itu spool maupun kiprok. Jadi cek dulu dari dasarnya, dari spoolnya. Ya, kalau misalkan spool bagus, lalu lanjut ke kiprok. Ya, kiproknya masih bagus apa enggak nih? Tapi kalau misalkan spoolnya bermasalah, nah kita perbaiki dulu yang dari bawah, yang dari dasarnya dulu, yaitu dari spool. Kalau misalkan spoolnya bermasalah, itu wajib diganti ya. Pastikan spoolnya dia harus bagus ya. Percuma kalau misalkan kiprok baru tapi spool bermasalah, nah pengisian dia bakal bermasalah ya, kira-kira seperti itu. Dan ini kemarin akinya sudah diganti ya, sudah diganti dan akhirnya bisa di starter. Terus selang 3 hari katanya ini nggak bisa di-starter lagi. Ya memang pengisian kan bermasalah. Nah, saya sarankan waktu 4 hari yang lalu suruh ganti spool, katanya belum ada dananya. Jadi digantilah aki. Ya, karena kan aki yang diganti di sini yang biasa kalau nggak salah waktu itu yang 130 ribuan. Nah, sudah tukar lagi dan ditukar sama aki yang ini. Ada yang copotan katanya. Oke. Nah, sekarang kita cek dulu yang dari pengisiannya dulu nih ya. Kita nyalakan motornya. Den, bisa dipegang Den, kita minta tolong bentar pegang kameranya. Oke, kita minta tolong dulu sebentar, kita pegang kameranya. Oke, perhatikan teman-teman, siapkan apometer. Kalau misalkan tidak punya apometer, nanti teman-teman bisa menggunakan lampu reading. Tapi kalau pengen akurat itu harus memakai apometer. Ini di skala 20 volt DC ya. Perhatikan. Oke. Sekarang kita mencoba menyalakan motornya. Ini perhatikan di sini. Nah, di sini dia sudah tidak kuat lagi atau sudah tidak menyala untuk yaitu kilometernya. Nah, sedangkan si motor CB ini kan dia sudah full web. Jadi semua kelistrikan mengandalkan dari aki. Jadi kalau misalkan akinya bermasalah ya, nanti si motornya tidak bakal hidup. Dan kalau misalkan pengisiannya bermasalah, nanti si aki bakal rusak lagi. Percuma nanti ganti aki walaupun dia harga jutaan, kalau pengisiannya bermasalah ya nanti si akinya bakal rusak lagi. Oke, sekarang kita langsung aja nyalain motornya, atau kita ukur dulu untuk yaitu si tegangan akinya ada di berapa volt. Nah, perhatikan di sini. Nah, dia di sini dia menunjukkan 8, sekian. Ya, berarti kan ini akinya dia sangat lemah sekali ya. Harusnya kan 12 kalau nggak 13 volt ya untuk yaitu tegangan akinya. Nah, sekarang kita cek dari pengisiannya. Kita nyalakan motor. Motornya masih menyala ya, dikarenakan walaupun agak mati. Pengisiannya ya, harusnya dia 14 volt kalau misalkan pengisian yang normal. Di sini cuma 8 volt ya. Tuh, dia nggak naik, berarti kan memang bener ya pengisiannya bermasalah ya. Nih, ini kan full web, jadi kalau misalkan tanpa aki si motor dia pasti mati. Sebentar saya lepas ya positif akinya atau negatifnya. Nah, ini bisa hidup, mungkin masih ada arusnya yang dari akinya sehingga motor dia bisa hidup. Oke, saya lepas salah satu atau dari positifnya aja. Nah, si motor dia mati. Nih, kita lepas positifnya, si motor dia mati. Jadi kalau misalkan akinya bermasalah, si motor dia tidak bakal hidup ya.
apalagi pengisiannya. Sekarang kita cek dulu dari yaitu pengisian yang dari spoolnya dulu ya, kita cek dulu. Oke, perhatikan di sini ya, dari spoolnya nih. Nah kebetulan spoolnya ini sudah disambungin langsung ya. Dulu memang dari jadi kan si abang ini kan bekas, maksudnya beli motor bekas, jadi dalam keadaan sudah tersambung, jadi tidak ada songketnya. Nah biasanya kan kalau dilangsungin begini, berarti kan kemungkinan yang sebelumnya itu terbakar, soalnya tidak kuat panas ya, apalagi full web rata-rata memang suka kebakar, jadi tidak tahan panas. Oke, sekarang kita tes dulu dari dasarnya ya, dari pengisian yang dari yaitu spoolnya. Kita lepas dulu solasinya semuanya sebentar. Oke, kita sudah lepas solasinya ya. Nah sekarang perhatikan dari yaitu pengisian yang dari spool. Kita menggunakan lampu riting ya. Oke, kita nyalakan dulu motornya. Oke, kita setting dulu lamsamnya, soalnya kekecilan jadi motornya mati mulu. Oke, mungkin segini cukup guys, sebentar jangan sampai ngeground. Oke, nih perhatikan untuk cara mengetesnya. Jadi oke, mohon maaf barusan mati. Ini perhatikan, ini capitannya tempel ke sini satu ya, ke kapan ini kabel sini kan ada 3 yang dari spool khusus untuk pengisian ya, tempel ke sini satu. Nah yang satu lagi tempel ke yang nomor 2. Nah perhatikan lampunya, dia sepaneng ya. Jadi kabel nomor 1 dan kabel nomor 2 dia sepaneng. Harusnya ini terang ya. Itu kalau misalkan pengisian yang dari spool yang normal ya. Oke, sekarang di kabel nomor 3. Nah apalagi di nomor 3, perhatikan dia metetet ya, nyalanya cuma segini. Nah berarti kan permasalahannya atau yang pengisian yang dari spool itu dia bermasalah ya, pengisian yang dari spool. Jadi gimana pengisian ke aki mau bagus, sedangkan yang dari dasarnya saja ini bermasalah. Nah ada mah ada, cuman dia lemah untuk pengisiannya ya, jadi tidak maksimal. Oke, nah langsung aja kita buka untuk spoolnya ya. Kebetulan si abang juga memang sudah beli spoolnya ya, soalnya dulu saya sarankan suruh ganti spool, dan akhirnya si abang dia beli di online ya. Oke, perhatikan spoolnya K15 ya, yang orisinil punya. Oke, kita lihat dan kita bongkar untuk spoolnya. Oke, kita sudah buka untuk spoolnya. Bisa diperhatikan untuk kondisi spoolnya. Nih bisa diperhatikan dia mengalami kegosongan. Ini yang gosongnya hampir semuanya. Nih bisa diperhatikan ya, gosong semuanya ya. Oke, kita buka dulu untuk spoolnya. Kita lepas. Anak kadinya, oh, sama beneran, oh, mana tersegat sama botol? Wah, atau di itu nggak sama botol itu sama? Mahi ini yang mereka mana tuh? Mana luar aja? Ini satu botol ini. Mana? Itu yang terbuka. Oh, teh jalan depan ya. Sok deh.
Ini bisa diperhatikan ya, untuk spoolnya ini mengalami kegosongan. Dan sebentar ini sepertinya ada yang putus. Nah, bisa diperhatikan ya, untuk spoolnya ini gosong ya. Semuanya ini tuh. Parah tuh yang di area sebelah sini nih. Nah, ya. Oke, langsung aja kita ganti untuk spool yang baru. Ini ori apa spool yang baru, kita langsung aja pasang. Oke, kita pasang dulu untuk spoolnya ya, ke motornya. Dan packingnya ini masih bagus ya, ada yang bocor. Oke, kita kencengin dulu untuk baut-bautnya. Dan untuk songketnya kita paling disambungin langsung pakai sekunnya ya, sekun lawannya. Soalnya yang ini sudah di apa namanya, sudah dipotong-potong. Oke, untuk akinya ini sambil kita cas ya. Nah, ini akinya sudah diganti lagi, tapi yang copotan katanya. Soalnya yang kemarin di sini itu yang biasa, merek biasa, yang harga 130 ribuan kalau nggak salah, 4 hari yang lalu ya. Nah, jadi si abang ini udah nggak kuat di starter lagi, terus akhirnya dibawa ke bengkel yang terdekat. Mungkin nggak bisa di starter atau nggak bisa hidup motornya ya, pakai aki yang kemarin beli di sini. Dan akhirnya beliau ditukar tambah sama yang ini, padahal yang itu baru ya. Padahal kalau selagi masih bisa nyimpan setrum atau selagi bisa dicas, nah berarti kan akhirnya masih bisa dipakai. Nah, tapi nggak tahu kenapa ditukar sama yang ini, jadi ditukar tambah, jadi siapa yang nambah. Soalnya ini masih bawaan ori motor X-Lite juga nggak usah. Memang di sini mereknya Iwasa ya, bawaan Yamaha. Oke, kita sambil menunggu ya sampai penuh. Dan ini juga kita sambil menunggu si abangnya lagi beli sekunnya. Soalnya songket yang bawaan yang dari spool ini kan kalau digunting terus disambungin ke sini kan sayang ya. Jadi si abang nyari sekun yang cowoknya nih. Ini kan yang ceweknya nih sekunnya. Jadi nyari yang ceweknya, nanti kita tinggal sambung-sambung. Soalnya katanya ini digunting sayang. Oke, untuk pemasangan spoolnya ini sudah beres. Sekarang kita tinggal tes ya bagaimana hasilnya setelah melakukan pergantian spool ya. Dikarenakan akinya sudah dipasang dan ada setrumnya, jadi kita starter saja, pastinya sudah kuat. Starter jalan. Nah, perhatikan di sini ya, sekun nomor 2 dan nomor 3 kita cek aja ya, soalnya yang sini ketutup solasi sebentar. Nah, dia terang ya sekarang, perhatikan. Terus yang nomor 1 dan nomor 2
dia sekarang terang, perhatikan. Oke. Dan sekarang nomor 2, nomor 3, dan nomor 1 dan nomor yaitu 3. Bentar. Ya, nyala. Oke. Sekarang kita tes dari pengisian akinya. Den. Sama-sama ya, Bang. Oke, kita tes dulu dari pengisian akinya. Nah, kalau misalkan pengisian berjalan, berarti kiproknya masih bagus ya. Tapi kalau misalkan tidak berjalan atau over voltage pengisiannya atau kelebihan, berarti kiproknya bermasalah. Jadi harus diganti. Tapi mudah-mudahan kiproknya masih bagus. Kita tes dulu nih. Nah, sekarang pengisiannya tembus di 14 ya. Jadi pengisiannya sekarang sudah normal. Berarti untuk kiproknya di sini masih bagus ya. Nih, posisinya sebelah sini nih kiproknya. Berarti untuk kiproknya ini masih bagus. Jadi kita nggak usah mengecek. Di sini saja dia sudah ketahuan bahwa kiproknya dia masih bagus. Ini angkanya dia bakal terus bertambah. Sebentar kita tunggu dulu. Kita pastikan bahwa pengisiannya ini naik. Nah, dia bertambah ya 28. Oke. Berarti untuk pengisiannya sekarang sudah bagus kembali, dan insya Allah untuk akinya ini sudah tidak bakal tekor lagi ya. Jadi tidak bakal gonta-ganti aki. Permasalahannya cuma di sepul aja. Oke. Dikarenakan motornya sudah bagus ya. Mungkin ini saja yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf ya. Apabila ada pertanyaan nanti bisa tulis di kolom komentar. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.